Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini saya sedang bersama calon kepala desa Selamanik. Beliau bernama Dr. Andes Nana Sumarna MMPD. Melihat dari sosok beliau di Kabupaten Ciamis sudah tidak asing lagi ya. Beliau seorang guru, berlatar belakang guru. Dan kali ini akan bertarung di desa Selamanik memperebutkan kursi panas kepala desa. Oke sahabat Sufi, kita akan tanya ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Sore juga. Kan kita ngobrol-ngobrol nih dari seorang background guru, kemudian ingin bertarung di kursi panas kepala desa. Ya. Apa nih yang melatar belakangnya nih, Kang? Yang melatar belakangi saya untuk ikut pesta demokrasi yang pertama adalah karena saya merasa sehat, Gitu ya. tidak memiliki satu jenis penyakit kronis ya maupun akut. Tapi kalau meninggal kan urusan Tuhan. Ya, Nah, betul. itu yang pertama. Yang kedua, saya karena memiliki pengalaman. Pengalaman saya 10 tahun mengajar di bangku sekolah, guru SMP, SMA. Ya, betul. 20 tahun saya berkecimpung di birokrat pendidikan dan pemerintahan juga. Iya, luar biasa. Yang ketiga, ya, karena saya merasa bahwa saya juga memiliki latar belakang pendidikan. Ya. Bukan mentang-mentang kita sebagai orang pendidikan, tapi setidaknya pengalaman dan pendidikan ini akan dijadikan bekal dalam kepemimpinan. Iya, Itu, betul, Bang. betul. Ya. Profil saya, saya dilahirkan di pendidikan. Untuk Kabupaten Ciamis mungkin nama saya sudah bukan terkenal lah, sebut orang. Ya. Kemudian saya punya istri satu, mudah-mudahan tidak ganti Bang. Anak 3, semua sudah jadi sarjana. Dan itu adalah hasil karya keteladanan saya sebagai orang tua. Amin, amin. Tuh. Dari profil yang saya sampaikan, walaupun tidak dijadikan rujukan dalam memilih pribadi saya, setidak-tidaknya profil itu akan memperkaya kehidupan saya. Saya 10 tahun mengajar, ya, 20 tahun ada di birokrasi. Di antaranya semua adalah menduduki jabatan kepala. Satu pernah jadi kandep kecamatan termuda. Itu bukan sombong Bang, kebanggaan, percaya diri. Iya, betul. Dari sana saya jadi kepala KCD Kecamatan Parigi. Kemudian saya dipercaya dan ditanya, bahkan ditawari untuk jadi Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan. Namun takdir menghendaki lain. Saya tidak menyerah pada keadaan takdir, saya tetap berjuang. Dan saya berkiprah di pemerintahan. Jadi kasih pembangunan Kecamatan Padaerang, kasih pemberdayaan Kecamatan Pamarican. Saya dikembalikan lagi ke dunia pendidikan. Jadi Kasubag TU Kecamatan Baregbeg. Saya dipercaya jadi kepala UPTD Kecamatan Tambak Sari. Dan terakhir jadi kepala UPTD Kecamatan Baregbeg. Akhir karir saya kembali di dunia pendidikan dan diakhiri di Kecamatan Baregbeg. Luar biasa. Semua membawa bekal, semua membawa pengalaman bagi saya untuk kehidupan sisa-sisa saya di masyarakat.
Kira-kira itu profil saya, Bang. Oke, luar biasa. Oke, sahabat Sufi, terutama masyarakat Selamanik ya. Inilah salah satu sosok calon kepala desa yang bisa dijadikan alternatif, bisa dijadikan rujukan dari pengalaman dan jam terbangnya. Kang, kira-kira nih melihat tantangan ke depan di desa Selamanik ya, pasti akan punya gagasan, visi atau misi untuk memperbaiki Selamanik menjadi yang lebih baik. Nah, kira-kira gimana Kang? Visi misi kadang semua bisa menyebut, bisa membuat dengan bahasa yang indah bagaikan saja. Tapi kadang orang tidak konsisten melaksanakan visi misi itu. Orang juga tidak mengerti dan tidak paham. Sebagian orang apa itu visi, apa itu misi, dan apa itu strategi. Pendapat saya adalah visi adalah tujuan. Seperti saya mau ke Jakarta, saya dukung dengan apa misi, alat untuk mencapai tujuan. Betul. Saya gunakan kendaraan Avanza atau saya naik di bus Budiman. Strategi saya, kalau pakai kendaraan sendiri mungkin berangkat bisa lebih, ya katakanlah lebih santai, ya. Betul. Tapi kalau memakai bis Budiman, strateginya barangkali karena kita diatur oleh orang, maka akan berbeda. Betul. Nah, dari visi misi dan strategi yang saya tuliskan, ada 6 konsep perubahan strategi yang saya ajukan ke masyarakat Selamanik. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, apapun dasarnya, kualitas manusia ini akan menunjukkan satu proses pembangunan. Tapi landasan dasarnya adalah sekali lagi moralitas agama. Ya, kalau masyarakat terlalu jauh dari moralitas kehidupan agama yang berbasis kepada kearifan lokal, saya yakin ya kualitas itu tidak akan tercapai. Yang kedua, saya punya greget untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ya, tata kelola pemerintahan mulai dari mana? Dari RT. Ya, dulu yang jadi RT orang yang malas, orang yang sulit beradaptasi di masyarakat. Tapi sekarang figur itu tidak akan berlaku. RT sekarang harus memiliki keteladanan. Saya ingin berubah dari personal tadi. Sosok RT adalah minimal punya standar pendidikan. Ya. Kedua, secara struktur pendapatan RT berapa? Satu saat dia tidak ada, harus ada wakil. Ada pendampingan. Ya. Sebutlah bendahara, sekretaris, itu adalah hal yang lumrah. Tapi saya ingin struktur RT dilengkapi miniaturnya seperti apa. DPR seperti BPD. Manakala ada bantuan yang diminta oleh pemerintah, tidak ditalar dengan otaknya RT, tapi dibawa rembuk dengan tokoh. Siapa yang layak untuk menerima bantuan? Ini adalah peran. Inilah yang akan saya lakukan, struktur. Ya. Kemudian program. Buat program yang jelas. Ya. Tiap tahun RT dibimbing untuk membuat satu program. Mana bantuan pemerintah, mana swadaya dari masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya kepercayaan akan tumbuh. Sehingga sosok RT masa kini adalah sosok yang diharapkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan. Yang ketiga, Bang, ya, saya punya angan-angan. Selain merubah tadi, ya, dari RT, ingin meningkatkan peran fungsi BPD, LPM, dan organisasi lain sebagai perangkat desa. Miniatur BPD identik seperti apa, DPRD seperti DPR. Harus ada keberanian untuk kerjasama dengan kepala desa. Tidak ada satu proses pembangunan hanya ditalar oleh otak kepala desa. Tapi rakyat meminta bukan kepada kepala desa. Kepala desanya mengeksekusi hasil musyawarah mufakat yang dilakukan oleh BPD. Ya. Itu. Yang berikut saya punya greget, ya.
Untuk apa? Untuk merubah tata cara musyawarah. Saya akan buatkan ya proses pembangunan itu dengan musyawarah mufakat yang benar-benar ada aktivitas dari seluruh komponen masyarakat. Hasil itu saya akan laksanakan dengan bersama-sama BPD dan LPM. Yang berikut Bang, saya punya greget. Untuk apa? Pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai apa? Sebagai aset desa dan pendapatan ekonomi masyarakat. Selama nih punya 6 hektar. Ya, tambah lagi. Kalau itu dikelola dengan baik, saya seyakin akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya mengasuh petani gedang California. Tiap minggu kita bisa panen, ekonominya berubah. Itu adalah salah satu. Yang berikut adalah ingin merubah struktur pola pengendalian badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa yang hasil dari produk reformasi yang dulu mungkin dinamakan KUD, kita harus ada perubahan. Pertama adalah tetap sumber daya manusia. Hasil siapa yang duduk mendapati kepercayaan itu bukan pilihan seseorang. Hasil seleksi keinginan dari masyarakat. Dilihat dari kompetensi apa. Standar akademinya. Lalu banyak standar kompetensinya itu harus dipertimbangkan. Saya ingin menjalin satu kemitraan. Di BUMDes omong kosong kalau tidak ada figur pengusaha. Motor dari BUMDes adalah figur pengusaha. Bagaimana mengelola manajerial itu? Ambil contoh Bang, orang menutup-nutup dengan apa Bang Emok. Tapi sementara pemerintah desa atau tidak hadir bagaimana Emok itu. Saya akan ambil Emok itu adalah manajerialnya. Bagaimana Emok mengelola kok orang bisa setor walaupun di sana ada tekanan. Saya akan ambil itu manajerial. Setidaknya BUMDes ini bukan semata-mata desa mencari pendapatan, salah di mata saya, tapi sejauh mana BUMDes dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu adalah bagian awal perubahan yang saya akan laksanakan manakala saya terpilih. Persoalan visi misi Bang, saya sudah tuliskan dan terlalu jauh kalau saya paparkan pada kesempatan ini. Tapi dikala saya terpilih jadi kepala desa, visi misi itu akan saya rubah, akan saya libatkan masyarakat untuk berpikir bagaimana visi misi selama nih. Saya akan ajak masyarakat. Visi misi yang saya buat adalah sebagai persyaratan saya sebagai calon kepala desa. Tapi ada satu yang saya akan sampaikan. Saya punya moto Bang, selama ini adalah mantap. Oh gitu ya. Mantap sebagai moto. M artinya melindungi seluruh komponen masyarakat. Masyarakat akan terbelah siapa yang memilih dan tidak. Tapi saya akan pakai kacamata di saat saya terpilih. Saya tidak akan melihat dia memilih atau tidak, tapi adalah rakyat saya yang perlu dilindungi. Tuh. Kedua, amanah. Seolah-olah jabatan ini bukan pemberian manusia. Tidak, itu kehendak takdir Tuhan. Hanya prosesnya adalah melibatkan manusia. Saya mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah. Bagaimana Tuhan memberikan kebaikan, bagaimana Tuhan melarang saya untuk berbuat maksiat. Ini adalah amanah. N, saya netral. Saya bukan orang politik. Tapi saya paham politik. Saya akan berbuat netral. Mau orang pilih warna koneng, orang pilih warna biru, orang pilih warna yang lain, dipersilahkan. Yang penting pilihan masyarakat dapat dipertanggungjawab. Saya tidak akan menggiring opini bahwa masyarakat harus ke sini, ke kanan, ke kiri. Tidak. Saya berikan kesempatan untuk berjalan dengan hati nuraninya. Netral. Lalu apa lagi? Toleransi.
Kita dalam kehidupan bernegara, beragama pasti berbeda pendapat. Ya, kita tidak boleh memaksakan pendapat, tetapi di sana ada wujud saling menghargai. Manakala ada perbedaan, sepanjang perbedaan itu tidak menimbulkan konflik, ya kita akan berbuat lebih toleran. Ya. Yang berikut apa, Bang? Ya. Mantap. Ya. Aspiratif. Ya. Seluruh proses pembangunan saya akan berjalan pada kehendak rakyat. Saya orang pendidikan, Bang. Betul, ya. betul. Akan menggunakan teori Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani. Silakan rakyat berjalan di depan, saya di belakang. Tapi manakala rakyat saya mau terjun ke lubang, saya akan ambil rakyat itu, jangan sampai celaka. Itu adalah prinsip saya. Ya. Yang berikut adalah visioner. Visioner selaku pimpinan, setiap napas, setiap mata selaku pimpinan itu harus bernuansa visioner. Artinya ada perubahan. Kita tanya kenapa dia nangis, karena lapar. Bagaimana posisi kita sebagai pimpinan? Kita tanya kenapa dia tertawa, karena riang. Itu adalah proses. Kita lihat kenapa hutan ini dibiarkan. Perlu hadirlah. Itulah saya akan membawa Selam Manik kepada sebuah desa dengan moto Selam Manik mantap. Itu kira-kira, Bang. Oke. Ya, baik sahabat Sufi, luar biasa pemaparan dari calon kepala desa Selam Manik ya. Ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi kajian bersama. Silahkan masyarakat Selam Manik ya mengkaji, kemudian meneliti, dan bahkan kalau perlu konsultasi langsung dengan sosok calon kepala desa kita ini. Kang, kira-kira optimalisasi Selam Manik yang dari sekian potensi yang ada nih ya. Tadi pertanyaannya sudah. Mungkin punya potensi wisata atau apa yang bisa digarap, Kang? Semua punya potensi. Tapi tidak semata-mata bahwa satu pendapatan desa sekarang trennya dengan wisata. Di mata salah, di mata saya salah. Bagaimana mengembangkan satu ekonomi? Seorang pimpinan akan membuat satu kebijakan. Kebijakan itu perlu analisis potensi, Bang. Betul. Ya. Betul. Jadi jangan semata semaunya kita sebagai kepala sekolah menggantungkan. Oke, kita lahir berbeda, tempat lahir berbeda, tapi ada satu kesamaan. Mimpi adalah perubahan. Ya, itu. Nah, tadi saya katakan, ya, potensi apa yang dimiliki? Kita lalai terhadap alam, Bang. Kita lahir dari tanah. Mengapa tanah kita abaikan? Kita ingat Pak Harto dulu. Sejengkal tanah pun kita manfaat. Banyak lahan-lahan negara, lahan masyarakat, lahan tidur. Rakyat bukan tidak mau, tapi rakyat tidak mampu mengelola, kurang modal. Betul. Peran pemerintah desa melalui badan usaha desa clear harus. Saya punya greget, Bang. Kalau saya dipercaya 6 hektar saya kelola melalui badan usaha desa. 6 hektar itu, Bang, berarti 60.000 meter. Betul. Saya tanami serewangi 1 meter, berarti saya punya 60.000 dapur. Betul. 60.000 dapur dikalikan 5 kilo, berapa, Bang? 300 ton. Luar biasa. 300 ton kali uang recehan 500 rupiah, 3 kali 5 sudah 150 juta per 2 bulan. Ini greget saya. Itu adalah saya miliki untuk kepentingan. Saya bukan ambisi, Bang, untuk jadi kepala desa, bukan. Tapi greget. Konkret, Abang bawa mobil, supir, saya supir. Abang bawa mobil lagi mabok. Masa saya enggak ada greget? Ya. Saya enggak mau ke bawah terjun, bebas karena posisi Abang. Saya rebut, Bang, saya supirnya, Abang tidur saja. Kira-kira itu. Kalau ambisi lain ceritanya. Segala upaya membabi buta. Saya bukan orang ambisius.
Tapi saya adalah orang yang percaya pada dirinya sendiri. Kira-kira itu, Bang. Oke. Oke, Sobat Sufi, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang, sudah gali ya pemikiran dan rencana yang akan dilakukan oleh kepala desa. Sebelum kita akhiri, kalau ada quote atau pesan-pesan untuk masyarakat, silahkan kan? Oke. Saya berpesan kepada masyarakat, khususnya desa Selamanik umumnya, terhadap desa-desa yang akan melakukan pilihan kepala desa. Tolong sebelum melakukan pilihan minta dulu kepada Allah. Ya. Kalau masih bingung, minta dulu kepada Allah. Tapi kita manusia memiliki persyaratan. Apakah kita memilih pemimpin? Ya. Ada persyaratan, Bang. Satu, harus stabil ekonomi. Kedua, stabil emosi. Ya. Ketiga, punya pengalaman. Empat, punya pendidikan. Dan yang sangat mutlak sebagai pemimpin adalah harus memiliki perasaan sebagai masyarakat. Itulah kira-kira. Oke, baik Sahabat Sufi. Demikian bincang-bincang kita dengan salah satu calon kepala desa Selamanik, Bapak Dr. Andes Nana Sumarna MMPD. Semoga masyarakat Selamanik mampu memilih pemimpin yang terbaik di masa yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Makasih, Bang. Selamat sore. Selamat ketemu dalam kesempatan yang lain. Saya mohon doa restunya agar bisa tetap berhubungan dengan media. Saya bukan orang tipe alergi media. Saya sangat bersahabat dengan media. Makasih. Oke, sahabat, saya mungkin ini sedikit bahwa Pak Nana ini sejak menjadi guru, menjadi pejabat, paling familiar dengan media massa. Dan waktu itu saya masih media cetak, dan sekarang zamannya YouTube. Alhamdulillah beliau masih sehat, segar bugar, bisa tampil di channel kita ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamanik, man.